tujuan kami untuk melaksanakan PKM ini karena PKM ini merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi yang harus kami lakukan sebagai dosen selain pendidikan dan penelitian. Alhamdulillah, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian daripada ibu-ibu dosen ataupun ibu-ibu yang melakukan istilahnya pelatihan BIMTEK di sini. Kami sangat berharap, sebenarnya sudah dari tahun yang lalu, mungkin karena ini terkendala COVID, alhamdulillah baru hari inilah kami dapat sambutan itu, ataupun hadiah-hadiah yang akan disampaikan, baik pun tentang ilmu-ilmunya, bukan apapun yang kita dapati. Alhamdulillah, kami dari BMG Meraki Dayak dapat berkoordinasi kepada ibu-ibu dosen, kepada ibu-ibu dari tim pengelola PKM untuk dapat hadir membantu desa kami lah, kami bilang itu tentang pengelolaan sampahnya yang ada di kampung kami. PKM ini kami mau melakukan pengabdian kepada masyarakat tentang apa sih nilai ekonomis dari sampah. Jadi kalau kita tahu itu sampah itu mungkin tidak ada manfaatnya, nggak tahu kita seberapa besar nilai ekonomis yang ada di sampah itu. Jadi sampah selama ini kita buang, nggak tahu kita bahwa ada manfaat di balik sampah. Jadi hari ini mau kita jelaskan sedikit mengenai apa sih nilai ekonomis dari sampah itu sendiri, sehingga nantinya diharapkan kita tidak sembarangan lagi membuang sampah, tapi bisa kita kumpulkan sehingga nanti bisa kita manfaatkan, ada nilai rupiahnya di situ, ya. Jadi kalau moto kami itu, sampah itu kalau tidak bisa dilawan maka dijadikan kawan. Jangan dibuang sembarangan, tapi dikumpulkan sehingga nantinya punya nilai jual di dalamnya. Apakah itu sampah? Sampah itu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu hasil aktivitas manusia atau proses alam yang belum punya nilai ekonomis. Jadi sampah itu asal muasalnya itu karena ada sesuatu yang dibuang yang tidak bisa kita manfaatkan, nggak punya nilai ekonomis. Sumbernya berdasarkan sifat. Jadi sampah itu ada sifat-sifatnya. Yang pertama itu sampah organik. Berarti sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makanan, sayuran atau sebagainya yang sebenarnya bisa diolah menjadi pupuk misalnya, atau bisa diolah menjadi sesuatu yang produktif. Itu salah satunya. Kemudian ada yang bersifat non-organik atau anorganik. Misalnya dari botol bekas. Botol bekas ini adalah sampah yang tidak didaur ulang, tapi punya nilai manfaat di dalamnya. Kenapa? Bisa dijual, punya nilai rupiah di dalamnya. Hari ini kami mau mengenalkan bank sampah. Jadi bank sampah ini sebenarnya alternatif kita untuk yang peduli terhadap sampah. Jadi kalau selama ini kita membuang sampah secara cuma-cuma, tidak kita manfaatkan, kita buang sembarangan, itu mulai hari ini mau kita berdayakan supaya sampah itu bisa dimanfaatkan sehingga bisa memberikan imbalan atau rupiah kalau kita sebutkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini mulai hari ini mau memilah-milah sampah sesuai dengan sifatnya. Konsep dasar bank sampah itu untuk mengurangi sampah, memilah sampah, kemudian bisa dimanfaatkan. Setelah kita pilah itu bisa kita manfaatkan atau bisa kita daur ulang. Kemudian kita juga bisa menabung sampah karena memang sampah ini sebenarnya punya nilai ekonomis.
sampah yang paling banyak dihasilkan itu pasti dari penggunaan rumah tangga. Dalam satu hari aja ibu-ibu masak itu ada untuk sampah bayam, kulit kentang, atau apa mungkin makan pepaya, makan jeruk, makan salad, ataupun makan apapun buah-buahan, pasti sampahnya numpuk kan ibu kan. Pasti kalau kita hitung-hitung antara sampah organik sama sampah anorganik itu pasti lebih banyaknya sampah organiknya, kira-kira seperti itu ya. Terus di tempat kita mungkin untuk pembuangan sampah dan pengolahan sampah itu sangat kurang. Mungkin di Banda Aceh aja itu jadi permasalahan juga bagi kami, bahkan di komplek perumahan itu sudah mulai melakukan pemilahan sampah. Nah itu juga masih orang enggan untuk memilah antara organik, anorganik dan seterusnya. Sedangkan untuk di luar mungkin bahkan yang mana untuk botol, kaca, organik dan seterusnya itu sudah memang dibagi masing-masingnya. Yang mau kita bicarakan sekali ini adalah tentang pengolahan sampah organik. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat ya tentang bagaimana membuat kompos, biogas ataupun pupuk cair organik. Nah ini beberapa saya lihatkan contoh yang dilakukan dalam pengolahan organik cair ya. Nah air beras. Nah air beras itu kan setiap hari juga ibu-ibu masak kan. Nah kalau misalnya itu dilakukan untuk skala BUMG mungkin bisa setiap rumah gitu menampung air berasnya yang dimasak gitu, nanti mungkin bisa dikumpulkan untuk pengolahan sampah organik menjadi pupuk cair. Terus seperti air kelapa sekarang pasti beli kelapa yang sudah jadi kan. Mungkin ada juga bapak-bapak di sini yang usaha kukur kelapa gitu, pasti kan menampung air kelapanya kan. Nah daripada dibuang, bagaimana jika itu dimanfaatkan untuk penggunaan atau pembuatan pupuk cair organik. Nah seperti buah-buahan busuk. Nah itu kalau kita pergi ke pajak pajak pisang ya, pajak pisang itu kan pasti banyak itu. Ataupun kalau di sini ada yang usahanya ada tanam pisang atau pepaya, itu juga pasti kan ada yang buah busuknya, atau mungkin yang jualan buah. Nah itu juga kan pasti ada sekian persen yang memang busuk kira-kira. Nah kenapa tidak kita manfaatkan bahan-bahan ini semua yang memang gampang pembuatannya hingga menjadi pupuk organik cair. Nah seperti pisang busuk, pepaya busuk, kemudian di blend atau dihancurkan, dimasukkan ke dalam satu wadah, atau mungkin kalau di sini sudah ada tempat seperti ini ya. Nah kemudian kita campur dengan air gula merah tadi, air kelapa, terus air cucian beras. Nah kemudian kita inkubasi selama 2 minggu sehingga menghasilkan cairan seperti ini. Nah contohnya adalah yang seperti ini. Nah ini jika mau digunakan sebagai aktivator untuk pembuatan kompos bisa, ataupun kalau memang mau dimanfaatkan langsung dengan melakukan perbandingan 1:10. Jadi kalau misalnya kasih molnya 1 liter, maka bisa dicairkan dengan 10 liter air langsung digunakan ke tanaman. Jadi daripada beli pupuk yang anorganik lah, jadi ini bisa sebagai pupuk nitrogen, jadi seperti itu. Jadi kan lebih bermanfaat. Jadi mungkin kalau mau dilakukan di BUMG itu mungkin bisa menghasilkan nanti kalau rupiah lah seperti itu kan. Ini ada 3 tong sampah. Yang pertama ini untuk tong sampah yang anorganik, berarti ini untuk botol plastik lah, termasuk ini kembali. Yang sini organik. Bedanya apa ini Pak? Bedanya di sini yang ini ada tungnya ini. Jadi kalau sisa-sisa limbah-limbah dari rumah tangga itu masuk kemari, airnya ke bawah turunnya, jadi sampahnya tinggal. Jadi nanti setelah itu ada pemilahan itu antara yang airnya ke bawah dengan yang kering, nanti bisa selanjutnya diolah ke kemari. Nah ini ada ayaan istilahnya bahasanya. Nah, nanti ke sini nanti bisa dijadikan pupuk. Yang di sini yang untuk yang pupuk yang untuk yang kasar, yang bawahnya itu yang cair. Nah di sini ada tempat irisan sih, dipilah itu. Tadi aduk campur itu nanti karena yang cair turun, yang padat di atas ampasnya. Jadi yang bawah untuk bisa untuk pupuk yang untuk sirap, yang ini untuk pupuk yang tabur. Yuli
organik menjadi apa tadi Bu ya? Oh, sampah organik menjadi pupuk cair ya, atau mol sekarang dikenal seperti itu. Nah, untuk ibu-ibu yang males mungkin atau ada kayaknya kita kalau tinggal di sini kan tanah lebar-lebar jadi buang sampah dibakar aja gitu. Nah, sekarang ada nilai ekonomis dengan mengumpulkan air beras katanya ya Bu ya, air beras, air kelapa, air gula merah untuk menjadi bahan pembuat pupuk organik cair. Nah, kemudian dari pupuk organik tadi bisa untuk tanaman sendiri. Nah, saya juga pernah buat dari bawang ya Bu ya, bawang, kulit pisang. Nah, gitu bisa, ternyata nggak perlu pupuk NPK, kita langsung berbuah dia cepat gitu. Jadi kalau nggak mau dipakai sendiri bisa dijual. Yang tadinya mungkin sampahnya nggak dikelola jadi busuk, atau nanti mau diletakkan ke bank sampah juga boleh, bank sampah yang mengelola. Ini maksud dari pengabdian kepada masyarakat kita. Kalau ibu-ibunya nggak sempat, kita bisa kumpulin, kita pilah, kita kumpulin, nanti serahkan ke bank sampah yang dikelola oleh BUMG Mitra Usaha Mandiri Kampung Prajedaya, gitu ya Pak Umri ya. Lalu dari Pak Irwansyah, ini adalah contoh yang nantinya dijadikan tempat pengumpulan dan pemilahan sampah oleh BUMG atau bank sampah kita, yang nantinya oleh BUMG bisa dikumpulkan, dikelola dengan baik, lalu dijual kepada pusat 3R sampah yang tadi katanya ada kerjasama dari universitas ya. Nah, itu kita dari hulunya dulu, jadi diminta kepada masyarakat untuk mendukung BUMG Mandiri dan Desa dalam pengelolaan sampah demi kepentingan bersama. Gitu Bapak Ibu. Nah, kita sediakan dulu waktu tanya jawab. Kendala kita di Prajedaya ini adalah tempat ya Bu ya, tempat untuk pemilahannya itu sendiri. Tapi karena dijual sama kita desa bahwasanya akan ada TPS 3R itu, dan kami pun belum tahu kayak mana bentuknya itu TPS 3R itu, fungsinya untuk apa. Jadi kemungkinan akan kami berkoordinasi lagi ke sana, atau mana tahu Ibu Yulia bisa menjelaskan apa itu fungsi TPS 3R yang ada di luar sana gitu kan. Jadi biar kami nggak ngambang itu. Ya itu saja. Mungkin bisa sedikit ya, mungkin kalau yang saya pahami 3R itu reuse atau menggunakan kembali gitu kan. Jadi barang-barang yang misalnya plastik itu kan jangan langsung dibuang, bisa misalnya untuk taruh benang atau celengan uang modal atau apalah kayak gitu. Jadi bisa digunakan kembali ya, atau recycle. Jadi yang udah itu mungkin bisa didaur ulang gitu kan, misalnya apa ya, misalnya botol plastik ini setelah dikumpulkan bisa dilebur kembali, mungkin nanti diolah lebih lanjut bisa begitu, atau satu lagi reduce ya, ibarat kata meminimalisir penggunaannya gitu. Ini ya Bu, caranya supaya kita bisa menyadarkan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi dia tuh mau gitu. Kami berharap bisa untuk bagaimana BUMG-nya sendiri, Bapak yang ngutip sampahnya dibantu memilah, ini loh plastik, ini loh organik, nanti ditimbang kilo nih, kalau memang itu harus ditimbang kilo, BUMG akan beli. Nah hari ini kita bagaimana memikirkan sampah itu jangan jadi momok penyakit, jangan jadi momok basah. Kita sudah berkali kena teguran. Yang pertama di jembatan itu, mungkin kita akan buka juga tuh grosir untuk buang sampah di depan jembatan. Kalau ada tanah yang sedikit, kami buka di situ. Nah, itu juga kita akan tegur sampai tim orang itu datang, tim orangnya, mainkan terus. Nah, yang sepinya lagi di depan puskesmas lagi. Makanya hari ini yuk kita sama-sama. Pak Kadus akan mendata semuanya, berapa warga yang ada, berapa yang diikuti oleh tim BUMG, kalau bisa ditambah lagi. Dan ini hari ini berfungsi kepada pengusaha.